Bapak berharap semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk memulai pelajaran agama hari ini. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Janes Sihotang, di pelajaran agama Katolik kelas 6 SD. Hari ini kita akan mempelajari bab 4 mengenai karya keselamatan Allah melalui kata-kata, tindakan, dan pribadi Yesus Kristus. Jika kita perhatikan pada konsep berikut ini, ada 3 pokok pelajaran yang akan kita bahas di dalam bab 4, yakni yang pertama, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Kedua, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Dan yang ketiga, seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, setiap pokok bahasan yang akan kita pelajari secara terpisah di hari yang berbeda, agar kamu semakin paham akan tujuan pembelajaran yang disampaikan. Baik, hari ini kita akan mempelajari pokok pelajaran bagian A, yakni Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, kamu mampu menjelaskan arti kerajaan Allah. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan tentang peranan kata-kata atau sabda Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Baik anak-anak yang terkasih, adakah di antara kamu yang mengetahui arti kerajaan Allah? Apakah kamu berpikir seperti kerajaan yang ada di bumi ini? Baik, anak-anak yang terkasih, kerajaan Allah merupakan kerajaan di mana Allah bertindak sebagai raja yang menguasai hati semua orang dengan membawa damai sejahtera, penuh kasih, penuh keadilan, dan sukacita. Dalam bab ini kita akan membahas tentang bagaimana Allah membawa keselamatan kepada manusia yang hadir dalam diri Yesus melalui pewartaan dan tindakan nyata. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita simak kisah perumpamaan tentang seorang penabur dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 23 berikut ini. Perumpamaan seorang penabur. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggiran jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu, semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak berduri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan lagi-lagi tidak berbuah. Dan sebagian benih jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu berbuah banyak sekali dan tumbuh subur. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak memperhatikan firman itu. Lalu datanglah si jahat yang mengambil firman itu
dari hatinya. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu. Lalu datanglah masalah yang menjauhkan firman itu dari hatinya. Benih yang disemak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu dari hatinya. Nah, benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu sendiri. Dan hasilnya baik. Jadi, anak yang terkasih, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Baik anak-anak yang terkasih, seperti yang sudah dikatakan dalam Injil tadi, kisah ini adalah sebuah perumpamaan. Sang penabur adalah Tuhan sendiri, benih adalah sabdanya, dan tanah adalah manusia. Jadi perumpamaan tentang penabur bercerita tentang Yesus Kristus yang mewartakan kerajaan Allah kepada semua manusia. Dengan kata lain, sabda Tuhan datang kepada siapa saja. Namun, belum tentu sabda itu akan tumbuh dan membawa hasil yang berlimpah kepada semua orang. Hal ini tergantung macam tanahnya yang pada dasarnya ada dua macam, yakni tanah yang dapat memberikan hasil dan tanah yang tetap mandul atau tidak bisa berkembang. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah tanah mandul bermacam-macam, seperti kehilangan benih, atau memang gersam, atau ditumbuhi oleh semak berduri. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam konteks Injil Matius ini, tanah yang mandul adalah orang-orang yang menolak atau tidak bersedia menerima Yesus Kristus dan pewartaannya. Mereka itu adalah kaum Farisi atau kaum Saduki. Kalau zaman sekarang, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bebal, yang pandai mendengar tetapi tidak pandai melaksanakan. Apakah kamu dari antaranya? Bapak rasa tidak ya. Kamu pasti anak-anak Tuhan yang subur. Subur artinya yang mau mendengarkan firman Tuhan untuk berkembang lebih baik lagi. Nah, mereka itu adalah kaum Farisi atau kaum Saduki. Dan mereka itu seperti tanah yang sudah disemai benih, tetapi tidak bisa menikmati pertumbuhannya karena sudah kehilangan benih itu sendiri. Mereka juga adalah tanah yang gersam, bahkan tanah yang hanya bisa ditumbuhi ilalang atau rumput yang dianggap mengganggu pada sebuah tanaman. Lalu anak-anak Bapak yang terkasih, siapa tanah yang subur itu? Tanah yang subur itu adalah mereka yang menjalankan dan melaksanakan kehendak Bapaknya atau kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi tanah yang memberikan hasil. Itulah para murid Yesus. Karena mereka menerima, menuruti, dan mendengarkan dan melakukannya, merekalah yang menjadi tanah yang subur bagi benih sabda. Dengan kata lain, tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan mengerti, karena itu dapat berbuah berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan lebih besar daripada itu. Anak-anak Bapak yang terkasih, kiranya perumpamaan ini kita terapkan dalam kehidupan iman kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Allah yang menyebut diri kita Kristen, pengikut Yesus Kristus. Kita dihimbau supaya menjadi tanah yang subur, yang memungkinkan benih tumbuh dan berbuah berlipat ganda. Serta bagaimana menjaga supaya sabda yang telah ditaburkan tidak hilang atau terhimpit,
lalu berani mengusahakan supaya semakin banyak benih menemukan tanah yang baik dan tidak membiarkannya tinggal di tanah yang gersang atau lahan yang bertanamkan duri-duri. Hal ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri dan di dalam keluarga kita masing-masing. Misalnya melaksanakan B3. Ayo, siapa kira-kira tahu apa kepanjangan B3? Yakni berdoa, bertobat, dan berbuat kasih. Anak-anak yang terkasih, kiranya ini yang ditekankan oleh pengarang Injil hari ini, bahwa keadaan seperti tanah subur itu dapat diusahakan oleh manusia dalam terang Allah sendiri. Bila kita sungguh mau mendengarkan sapaan Allah dan berusaha keras mewujud nyatakannya dalam hidup kita, maka keadaan tanah subur itu dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Keterbukaan hati untuk menerima tawaran kasih Allah dan bekerja sama dengan Allah, itulah yang akan menyuburkan iman dan hidup kita sebagai putra-putri Allah. Marilah kita membuka hati untuk menjadi lahan yang subur, agar sabda Tuhan yang ditabur dalam diri kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga sabda Tuhan itu berbuah melimpah bagaikan air yang mengalir tiada henti sebagai sumber hidup sejati. Nah, anak-anak yang terkasih, dengan demikian Yesus dalam pewartaannya dan perumpamaannya selalu mengambil dari kehidupan sehari-hari agar para pendengar mudah menangkap pesan yang disampaikan dan akhirnya berbuah baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan pelajaran hari ini iman kita semakin teguh dan kita dapat mewujud nyatakan B3 tadi ya. Apa tadi? Berdoa, bertobat, dan berbuat kasih bagi sesama. Kalau kita berbuat baik kepada sesama, berarti kita telah berbuat baik juga kepada Allah. Dengan demikian, kita telah mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Salam dari saya, Bapak Janes Sihotang. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.